Bab 26. Pertarungan. Bang. Serigala abu-abu memukul perut warrior yang dengan suara keras, tubuh warrior yang menggosok tanah dan terbang terbalik, dan akhirnya menabrak dinding, dengan suara, bang, batu yang tak terhitung jumlahnya berserakan, mengubur warrior yang. Tentu saja serigala abu-abu tidak akan melepaskan warrior yang. Tepat ketika akan menelan warrior yang ke dalam perutnya, tiba-tiba terdengar auman serigala dari luar gua. Mendengar auman serigala ini, wajah serigala berubah. Tanpa ragu-ragu, berlari ke arah luar gua. Segera setelah serigala abu-abu meninggalkan gua, warrior yang merangkak keluar dari tumpukan batu. Pada saat ini, kesadarannya sedikit kabur, kepalanya pusing, dan dia hanya bisa merasakan rasa sakit di sekujur tubuh, rasa sakit yang menusuk ke dalam sumsum tulang. Jika bukan karena tekadnya yang luar biasa untuk membuat dirinya sadar, khawatirnya dia sudah pingsan kesakitan saat ini. Setelah beberapa saat, kepala warrior yang akhirnya menjadi normal. Ketika dia melihat bahwa serigala abu-abu sudah tidak ada lagi, hal pertama yang dia lakukan adalah lari. Setelah meninggalkan gua serigala abu-abu, warrior yang mencari pohon yang lebat, duduk bersila di pohon, dan menunduk melihat kondisi tubuhnya. Saat melihat kondisi tubuhnya, warrior yang tiba-tiba merasa ngeri. Pakaian di tubuhnya saat ini sudah compang camping, dan ada noda darah tebal di tubuhnya, noda darah tidak beraturan, dan darah yang belum mengering terlihat sangat mengejutkan. Aku meremehkan musuh kali ini. Warrior yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, dia membunuh Raja Ular Raksasa dengan tinjunya, dan kemudian membunuh ular bersayap dua monster hitam peringkat 7 dengan pedang lain. Ini membuat dia berpikir bahwa monster hitam peringkat ke-9 pasti bukan apa-apa. Tetapi fakta memberitahunya bahwa monster hitam peringkat ke-9 jauh lebih baik daripada monster hitam peringkat ke-7. Dan dia berani untuk bertarung dengan kekuatan fisik dengan monster hitam peringkat 9, ini benaran mencari kematian. Tapi pertempuran ini membuatnya sedikit terkejut. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Walaupun masih banyak celah dengan monster hitam peringkat 9, tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan fisik dan kekuatannya pasti lebih kuat dari manusia dengan level yang sama, atau bahkan master alam bawaan pun tidak sekuat tubuh fisiknya. Penemuan ini membuatnya sedikit senang. Awalnya, dia tidak punya pilihan selain berlatih teknik pemurnian raga, tapi dia tidak menyangka bahwa menggunakan energi hitam keemasan untuk melatih teknik pemurnian raga akan menjadi begitu kuat. Saat menghadapi orang di masa depan, tubuh fisik ini juga adalah pembunuh. Merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, warrior yang menarik kembali pikirannya, matanya sedikit terpejam, energi hitam keemasan di tubuhnya melonjak, memperbaiki tubuhnya yang sudah rusak parah. Energi hitam keemasan seperti arus hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya, di mana energi hitam keemasan berlalu, warrior yang dengan jelas merasakan luka-luka di tubuhnya sembuh, meskipun sedikit lambat dan tak terlihat, dia masih merasakannya. Ini membuatnya merasa senang, dan segera mempercepat kinerja energi hitam di tubuhnya. Tanpa sadar, satu malam berlalu, dan ketika matahari merah terbit di ujung langit, warrior yang duduk di pohon pun membuka matanya. Butuh 6 batu energi dan 1 malam, meski luka di tubuhnya belum sembuh, namun dia mampu melawan. Melompat dan mendarat di tanah, warrior yang meregangkan tungkai bawahnya, merasakan energi hitam yang melimpah di tubuhnya, warrior yang menyeringai. Memang bagus memiliki batu energi secara rahasia, dia bisa menghambur-hamburkan energi hitam dengan sembarangan. Cedera serius ini, jika tidak ada pasokan energi dari batu energi secara terus-menerus, tanpa 5 atau 6 hari pasti tidak akan lebih baik.
Hidup Bona. Berpikir bahwa dia masih memiliki puluhan ribu batu energi di tubuhnya, warrior yang ingin kembali ke Sekte Pedang untuk memeluk Bona dan memberinya ciuman, batu energi ini sangat berguna baginya. Gembira untuk sementara waktu, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan belati pendek muncul di tangannya. Pedang panjang itu entah kenapa patah, dan dia tidak memiliki ekstra pedang panjang, jadi sekarang dia hanya bisa menggunakan belati ini sebagai gantinya. Memegang belati, warrior yang seperti macan tutul yang fleksibel, bergegas menuju gua serigala abu-abu. Dia tidak ingin melepaskan lawan yang begitu baik. Bang! Di gua serigala abu-abu, satu manusia dan satu serigala bertarung lagi. Untuk manusia yang memprovokasi dirinya untuk kedua kalinya di depannya, serigala abu-abu benar-benar marah, seolah-olah menjadi gila, cakar dan taringnya mengayun dengan sekuat tenaga ke arah warrior yang. Kali ini warrior yang belajar menjadi cerdas. Dia tidak lagi bertarung kekuatan dengan serigala abu-abu, dia sekarang bermain trik. Sekarang dia tidak menyerang serigala abu-abu secara langsung, melainkan melakukan serangan gerilya dengan serigala abu-abu. Selama dia menangkap kesempatan, belati di tangannya akan membawa sedikit darah pada serigala abu-abu. Ukuran serigala abu-abu merupakan suatu kelebihan, namun bisa juga dikatakan sebagai kekurangan. Sama seperti sekarang, ukurannya tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Bukan hanya karena tidak mampu bertarung secara fleksibel, tetapi karena ukurannya, itu dianggap sebagai target hidup oleh warrior yang. Setiap kali warrior yang mengayunkan belati, pada dasarnya tidak gagal. Tapi warrior yang juga tidak mudah. Kadang-kadang dia dipukul oleh serigala abu-abu, dan sekujur tubuhnya seolah-olah hancur. Kalau bukan karena energi hitam keemasan, dia terus-menerus memperbaiki tubuhnya, mungkin dia sudah tumbang. Satu orang, satu serigala, serang menyerang selama sekitar 1 jam, saat ini ada lebih dari selusin tanda cakar pada warrior yang. Dan serigala abu-abu juga ditutupi dengan bekas luka, tetapi dengan ukuran dan pertahanan fisik serigala abu-abu, itu hanya dapat dianggap sebagai luka kulit, dan tidak melukai organnya sama sekali. Bang! Warrior yang tidak memperhatikan dan ditabrak oleh serigala abu-abu, namun saat berikutnya, warrior yang terjebak di dinding melompat keluar, dan kemudian bergegas menuju serigala abu-abu. Melihat manusia ini menyerbu lagi, kelopak mata serigala abu-abu berkedut, jelas gaya pertarungan mati-matian warrior yang membuatnya sedikit takut. Ketakutan hanyalah ketakutan, serigala abu-abu tidak gentar. Jika ada di tempat lain, dia mungkin tidak akan bertarung sampai mati, tetapi ini adalah sarangnya, dan bagaimanapun juga dia tidak akan pernah melepaskan sarangnya. Itu berlangsung selama 1 jam lagi, dan akhirnya mengakhiri pertempuran dengan kekalahan warrior yang. Warrior yang terpaksa melarikan diri, karena energi hitam di tubuhnya telah dihabiskan olehnya. Ketahuilah bahwa setiap belati diayunkan dengan energi hitam, tanpa dukungan energi hitam keemasan, dia tidak bisa mematahkan pertahanan serigala abu-abu sama sekali. Ditambah energi hitam perlu memperbaiki tubuhnya, energi hitam tidak cukup untuk dia pergunakan secara royal. Jadi dia harus mundur sementara. Melihat kekalahan warrior yang, serigala abu-abu tidak mengejar, tetapi merangkak di tanah, terengah-engah, berjuang selama 2 atau 3 jam, ditambah dengan gaya bermain warrior yang nekat, dia juga sangat lelah. Sekarang dia hanya berharap agar manusia ini tidak datang untuk merampas guanya. Namun, itu mengecewakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, manusia itu muncul di guanya lagi, dan kemudian babak baru pertempuran dimulai. Dengan cara ini,
warrior yang melawan serigala abu-abu selama 1 atau 2 jam, lalu melarikan diri, dan setelah energi hitam pulih, dia pergi mencari serigala abu-abu lagi. Ini berlangsung selama 2 hari. Serigala abu-abu menjadi lebih frustrasi saat bertarung. Warrior yang menjadi lebih bersemangat saat bertarung. Setiap kali dia bertarung dengan serigala abu-abu setelah melarikan diri, keterampilan bertarungnya meningkat beberapa poin. Ini membuat serigala abu-abu sangat tertekan. Selama warrior yang melarikan diri, serigala abu-abu juga mengambil keuntungan dari kemenangan dan mengejarnya, tetapi kecewa. Manusia di depannya tidak terlihat seperti manusia. Dia berlari dan bertarung dengannya. Saat benar-benar tidak sanggup mengalahkan dia, dia memanjat pohon. Ada daya, dia bukan monster hitam terbang, hanya bisa menabrak pohon dengan kepalanya. Satu demi satu, pohon besar roboh, tetapi manusia itu tidak jatuh ke tanah. Pada akhirnya dia menyerah. Pada hari ke-6 pertarungan dengan serigala abu-abu, warrior yang tidak melarikan diri lagi. Pertarungannya dengan serigala abu-abu cukup mudah. Setelah 3 hari, pertempuran 1 orang dan 1 serigala, warrior yang berada di atas angin, sepenuhnya mengontrol ritme seluruh pertempuran. Oh! Warrior yang mengendarai punggung serigala abu-abu, kakinya dijepit erat di kedua sisi tubuh serigala abu-abu, dan tinjunya dengan cahaya keemasan samar mengarah kepala serigala abu-abu. Dengan tinju ke daging, ratapan serigala abu-abu terdengar di dalam gua. Serigala abu-abu berguling-guling di tanah untuk menyingkirkan warrior yang membawa warrior yang untuk menabrak dinding, tembok berlubang besar tak terhitung jumlahnya, tetapi warrior yang tidak melepaskannya, dan meninju kepala serigala abu-abu setiap kali dia memiliki kesempatan. Sekarang di antara 1 manusia dan 1 serigala, tergantung yang mana yang tidak sanggup bertahan lebih dulu. Ini berlangsung selama sekitar 1 jam, dan gua tiba-tiba menjadi sunyi. 1 orang dan 1 serigala tergeletak di tanah, warrior yang masih bernafas, dan serigala abu-abu juga bernafas. 1 orang dan 1 serigala saling memandang pada jarak 10 kaki, dan tidak ada yang menyerang karena tidak ada satupun yang memiliki kekuatan. Serigala abu-abu menatap warrior yang, dengan ketakutan yang dalam di matanya, manusia di depannya lebih menakutkan daripada monster hitam. Ini adalah pemikiran naluriahnya saat ini. Dan warrior yang bersinar kegirangan, karena dia menundukkan monster hitam peringkat 9 ini tanpa menggunakan keterampilan hitam. Meskipun butuh hampir 10 hari, dia juga berhasil menundukkannya ke tanah. Setelah setengah jam, warrior yang perlahan bangkit. Pada saat ini, dia telah pulih sebagian besar. Melihat warrior yang bangkit, serigala abu-abu akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Dia juga ingin bangun, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Warrior yang berjalan menuju serigala abu-abu perlahan, mengepalkan tinjunya, menatap serigala abu-abu, terkekeh beberapa kali. Tiba saatnya untuk menggali alkimia batin dan mengambil kulit serigala itu. Pada saat ini, cahaya ungu menyala, dan macan tutul ungu muncul di depan warrior yang. Macan tutul ungu menunjuk serigala abu-abu yang merangkak di tanah, lalu menatap warrior yang dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Warrior yang terkejut, dan kemudian bertanya, apakah kamu meminta aku untuk melepaskannya? Macan tutul ungu mengangguk cepat. Jangan bercanda, alkimia batin sangat berharga, dan kulit serigala juga sangat berharga, bagaimana bisa melepaskannya? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, makhluk kecil melintas di depan warrior yang, dan cakar kecilnya menyentuh hidung warrior yang, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Melihat makhluk kecil menggunakan jurus ini lagi,
kepala warrior yang pusing, dan dia melihat ke arah serigala abu-abu yang sedang merangkak di tanah. Ketika dia melihat serigala abu-abu, warrior yang kaget karena tubuh serigala abu-abu sedikit gemetar, menatap macan tutul ungu dengan ketakutan yang jelas di matanya. Apakah serigala ini takut pada makhluk kecil? Ini adalah pikiran warrior yang saat ini. Dia memandang serigala abu-abu, dan kemudian melihat macan tutul ungu yang manja. Warrior yang berkata, "Apakah itu takut padamu?" Macan tutul ungu berkedip, lalu menatap serigala abu-abu, berkedip, dan kemudian sebuah kedipan jatuh di kepala serigala abu-abu. Melihat macan tutul ungu jatuh di atas kepalanya, tubuh serigala abu-abu bergetar lebih hebat, dan kepala serigala itu benar-benar menempel di tanah, rendah hati seperti budak. Cakar macan tutul ungu menepuk-nepuk kepala serigala abu-abu, dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Jelas dia sangat puas dengan sikap serigala abu-abu itu. Saat berikutnya, macan tutul ungu melambaikan kaki kecilnya, dan kemudian di bawah tatapan heran warrior yang, serigala abu-abu berubah menjadi cahaya ungu dan menyusup ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, warrior yang melongo seperti ayam kayu. Bersambung.